Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Shaum dari kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya, lihat hilal juga, maka berbukalah. Artinya bab ini menyinggung tentang sabda Nabi, jika kalian lihat hilal Ramadan maka berpuasalah, dan kalau kalian lihat hilal, itu hilal Syawal, maka berbukalah, jangan berpuasa. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, wa qala silatu an Ammar, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Berkata Silah dari Ammar bin Yasir, ia berkata, siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia sudah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar, siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, hari yang diragukan maksudnya hari di tanggal 29. Kita tidak tahu ini sudah masuk hilal atau sudah masuk sudah masuk Ramadan atau belum. Kita di tanggal 29 Sya'ban, di malamnya kita tidak bisa melihat dengan jelas ini sudah masuk belum hilalnya, udah nampak belum, samar-samar. Nah, siapa yang berpuasa esok harinya di hari yang malamnya masih samar-samar, maka sungguh dia sudah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia berpuasa ketika hilal masih belum jelas. Nah, ini nggak boleh. Artinya apa? Seharusnya kalau tidak jelas disempurnakan jadi 30 Sya'ban. Tapi kalau dia 29, oh ini saya nggak jelas, ini udah masuk atau belum, ya udah saya puasa aja lah, sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kata Ammar, yang puasa seperti itu dia sudah durhaka kepada Nabi Muhammad, yaitu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qal haddatsana Malik an Nafi' an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqal. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ramadan, maka beliau pun bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawuh fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, yaitu hilal Ramadan, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal juga, yaitu hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kalau ternyata kalian tertutup oleh awan mendung, maka tentukanlah. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban kita lihat, tunggu-tunggu hilal, ternyata tertutup oleh kabut, oleh awan dan semacamnya, maka tentukanlah. Apa maksud tentukanlah? Ada riwayat setelahnya ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qal haddatsana Malik an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailatan fala tasumu hatta tarawuh fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30.
Rasulullah SAW bersabda, bulan itu 29 malam. Bulan itu 29 malam, maka jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Itu melihat hilal Ramadan. Kalau kalian tertutupi oleh awan, mendung dan semacamnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Berarti hadis pertama tadi, kalau kalian tertutup oleh awan, tentukanlah. Maksud tentukanlah di sini artinya apa? Sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari ya. Insyaallah jelas ya. Ini saya masih ada satu bab, Bapak. Satu bab ini isinya sekarang, kalau kemarin kan satu hadis ya. Ini satu bab isinya 1 2 3 4 5 6. Kita habiskan ya. Biar satu rangkaian gitu. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abul Walid, qal haddatsana Syu'bah an Jabalata bani Suhaim, qal sami'tu bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Abul Walid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyahru hakadha wa hakadha wa khanasa fil ibhama fil thalithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan itu demikian dan demikian. Lalu pada kali ketiga beliau menyembunyikan jari apa namanya ini? Jempol ya. Beliau berkata bulan itu demikian dan demikian, lalu pada kali ketiga beliau menyembunyikan jempolnya. Maksudnya begini, bulan itu begini, bulan itu begini. Lalu di kali ketiga beliau berapa total? Bulan. Nah, ini kan 10, 20. Lalu yang ketiganya 29. Nah, ini hadis ketiga. Lalu berikutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah qal haddatsana Muhammad bin Ziyad qal sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam au qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbi alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata aku mendengar Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Abu Hurairah berkata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi nama Nabi, nama kunyah Nabi yaitu Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Berpuasalah ketika melihatnya. Melihat apa? Hilal Ramadan. Dan berbukalah ketika melihat hilalnya. Hilal apa? Syawal. Kalau kalian tertutupi, wubbi alaikum tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Artinya Bapak dari 1, 2, 3, 4 hadis di sini, 1, 2, 3, 3 ya. 4. Di sini Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya bulan dalam Islam itu bisa 29, bisa 30. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, kita baca lagi berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Asim an Ibni Jurayj an Yahya bin Abdullah ibni Sayfi an Ikrimah ibni Abdurrahman an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahran falamma madha 29 yawman ghada aw raha faqila lahu innaka halafta alla tadkhula syahran faqala inna syahra yakunu 29 yawman. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Jurayj, dari Yahya bin Abdullah ibni As-Sayfi, dari Ikrimah ibni Abdurrahman, dari Ummu Salamah, bahwa semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengila istri-istrinya selama sebulan. Ila artinya bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama sebulan. Ini namanya ila, Bapak ya.
Itu sudah bahaskannya yang Durrul Bahiyah ya. Nabi pernah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama sebulan. Sebulan sebentar apa lama? Kuat loh. Tapi Rasulullah kuat nih ya, pelajaran untuk istri-istrinya ya. Rasulullah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama sebulan, bayangkan. Tatkala sudah berlalu 29 hari, beliau pun keluar di waktu pagi atau sore. Artinya beliau tinggal di suatu tempat jauh dari istrinya. Ketika sudah 29 hari beliau keluar dari tempat nginap beliau, maka ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau sudah bersumpah untuk tidak menemui istrimu selama sebulan. Artinya ini baru 29 hari. Anda kan bersumpah sebulan tidak menemui istri Anda, tapi ini baru 29 hari." Maka kata Rasulullah, sesungguhnya bulan itu 29 hari. Artinya apa? Bulan ini 29 hari. Nah ini Bapak ya. Lalu terakhir hadisnya berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qal haddatsana Sulaiman ibnu Bilal an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa kanatin fakkat rijluhu fa aqama fi mashrabatin 29 lailatan thumma nazal faqalu ya Rasulullah alaita syahran faqala inna syahra yakunu 29. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Humaid dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengila bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya. Rasulullah pernah bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya. Dan ketika itu kaki beliau terluka. Beliau terluka ketika itu. Lalu beliau pun tinggal di sebuah kamar selama 29 malam. Tidak sampai 30, 29 malam. Tsumma nazal, lalu beliau pun keluar dari kamar tersebut. Untuk apa? Menemui istri beliau ya. Maka para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, alaita syahron, engkau sudah bersumpah untuk tidak menggauli istri Anda selama sebulan. Artinya ini baru berapa? 29 hari. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya bulan ini jumlahnya 29 hari. Artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, kesimpulan dari beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yang namanya bulan itu dalam Islam berkisar antara 29 dan 30. Tidak kurang menjadi 28 dan tidak lebih menjadi 31. Kalau misalkan kita berada di bulan Sya'ban 29 lalu nampak hilal Ramadan, sikap kita apa? Puasa langsung. Dan kalau ternyata samar, maka apa kewajiban kita? Disempurnakan menjadi 30 Sya'ban. Jangan dengan kira-kira. Oh, kira-kira seperti jangan. Ya, makanya di sini dalil yang tegas membantah orang yang menentukan Ramadan dengan menggunakan karena Nabi cuma memintakan lihat. Kalau lihat Ramadan, maka puasalah. Tidak melihat, tinggal apa? Sempurnakan. Jadi tidak dihitung, tidak dikira-kira. Jelas? Ya mungkin cukup sampai sini. Hilal tuh ini apa istilahnya? Seperti bulan sabit. Sabit. Biasa orang apa Ustaz dulu hilal itu kalau udah nampak kita puasa. Iya. Itu iya enggak apa udah puasa kita itu apa enggak. Jadi kalau udah lewat katanya udah dapat bulan kita puasa makan bulan katanya. Nah itu yang apa masyarakat tahu. Iya, pokoknya patokan kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Jadi kalau memang udah nampak hilal Ramadan puasa. Kalau nggak nampak karena mendung kah atau mungkin kebakaran hutan sehingga asap menutup itu, kewajiban kita tinggal sempurnakan 30. Nah itu aja Pak. Kenapa pemerintah ada untuk dalam kitab itu kan ada tentunya hilal sekian derajat. Kenapa pemerintah 3 derajat baru mulai puasa?
Allahu a'lam. Mungkin, ah? ada ketentuan kita tuh ada kan? Iya, iya. Ada raja Iya. kan? Pokoknya kita tengok aja, Iya, kita betul. berusaha. Betul, Kalau maka pemerintah 3 derajat baru sudah lewat, kita nampaknya 1 derajat itu luar saja kan? Iya, Tapi iya. 3 minggu kita lagi. Iya itulah, ya itu mungkin ada kepentingan apa kita nggak tahu ya. Yang jelas Bapak menentukan hilal itu cukup dengan mata telanjang, tidak perlu dengan teropong. Dan itu dipraktekkan di Saudi begitu, cuma lihat gitu aja. Walaupun boleh saja kita pakai teropong, ya untuk sekedar mempermudah. Tapi kalaupun dengan mata telanjang nggak masalah, karena di zaman Rasulullah ada teropong. Tidak, itu saja. Kita tengok 1 derajat luar saja. Ya itulah Bapak ya. Ya kan? Iya. Mata telanjang. Ada yang tengok 1 derajat. Mengapa diukur sampai 3 derajat? Itulah kita nggak tahu ya. Oh begitu. Oh kalau kayak gitu lain lagi masalahnya. Jadi Bapak, apakah kita berpuasa Ramadan dengan kesaksian 1 orang yang melihat hilal, atau harus 2 orang, atau harus diakui pemerintah? Nah, ini ada beda pendapat di antara ulama. Sebagian ulama menyatakan kalau seorang menyaksikan dengan jelas hilal, dia menyaksikan. Iya, kalau memang seorang menyaksikan dengan jelas hilal, lalu persaksian dia ditolak pemerintah, sebagian ulama menyatakan dia puasa sendiri, tapi tanpa perlu mengumumkan kepada yang lain supaya tidak timbul apa? Fitnah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, harus diakui pemerintah. Kalau misalnya ditolak oleh pemerintah, ya berarti ikuti pemerintah dalam rangka menjaga persatuan. Dan ini mungkin pendapat yang saya yakini. Ya, kita ikut pemerintah, terlepas pemerintah dalam hal ini salah. Kalau salah, ya ditanggung dosanya oleh pemerintah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, pemerintah yang nanggung dosanya. Walaupun secara pribadi, asalnya saya sendiri berpendapat tauhidur ru'yah, 1 hilal untuk semua negara, bukan cuma untuk Indonesia saja. Kalau di Arab Saudi kelihatan, di sini nggak kelihatan, ikut Arab Saudi. Di Arab Saudi tidak terlihat, di Indonesia sudah terlihat, Arab Saudi ikut Indonesia. Ini hukum asalnya Bapak. Tapi dalam prakteknya para ulama sendiri menyarankan ikut pemerintah demi menjaga persatuan. Syekh Al-Albani, beliau berpendapat tauhid ru'yah. Kalau kita melihat ru'yah hilal di salah satu belahan dunia, di Amerika misalkan, di Indonesia nggak kelihatan, di Amerika kelihatan, maka yang di Indonesia wajib mengikuti Amerika. Kenapa Pak Ustaz di Arab Saudi aja 4 jam kita lewatnya juga dia puasa? Ya, makanya kalau Syekh Albani berpendapat gitu. Kalau kita di belahan dunia ada salah satu daerah yang nampak hilal, maka daerah lain yang tidak nampak ngikut gitu. Nah ini asalnya, tapi dalam praktik sendiri beliau menyarankan ikut pemerintah masing-masing. Tujuannya apa? Demi menjaga persatuan. Soal jelas Bapak ya. Ini pembahasannya di pembahasan fikih. Kalau kita sekarang membahas hadis ya, kultum. Bukan kuliah 7 menit, bukan kuliah terserah antum. Ya Bapak ya. Ya cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.